memperbaiki dalam kehidupan kita di dunia ini, kehidupan yang sementara, yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Ini harus selalu berjalan berdua, tapi porsinya beda. Jadi hablum minallah harus diperbaiki. Jadi urusan hubungan kita dengan Allah, salat 5 waktu, puasa Senin Kamis, banyak baca Quran, banyak berzikir, banyak tahajud. Itu hablum minallah, urusan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hal yang kedua adalah hablum minannas. Bagaimana kita memperbaiki hubungan yang baik dengan sesama manusia. Hubungan yang baik dengan sesama manusia. Bahkan dalam beberapa riwayat Rasulullah bersabda, la yaskurullaha man la yaskurun nas. Bagaimanapun baiknya seorang hubungannya dengan Allah, itu tidak dianggap baik hubungannya kalau seandainya tidak baik hubungannya dengan manusia, dengan sesama manusia. Nah, nanti konsekuensinya, jadi dosa itu ada dua. Dosa itu ada dua macam. Dosa yang berhubungan dengan Allah dan dosa yang berhubungan dengan manusia. Ya, kalau diambil hak orang itu dosa berhubungan dengan manusia. Kalau suka mabuk-mabukan itu namanya dosa berhubungan dengan Allah. Ya, kalau mabukkan dan mengganggu orang namanya dosa berhubungan dengan Allah dan berhubungan dengan manusia. Dosa yang berhubungan dengan Allah, nah ini yang Allah insya'a, kalau Allah berkehendak diampuni. Begitu juga di akhirat nanti. Kalau Allah berkehendak diampuni dosa-dosa yang belum selesai di akhirat, di dunia maksudnya. Wa insya'a azab. Tapi kalau Allah menghendaki diazab. Ini yang berhubungan dengan Allah. Kalau berhubungan dengan Allah, maka minta ampunan sama Allah, bertobat sama Allah. Tapi kalau dosa berhubungan dengan manusia, maka ini otoritas manusia. Allah tidak akan memaafkan dosa yang berhubungan dengan manusia kalau bukan manusia itu yang memaafkan. Jadi dosa yang dimaafkan oleh Allah hanya berhubungan dengan Allah, namanya hablum minallah. Adapun dosa yang berhubungan dengan manusia tidak akan dimaafkan oleh Allah kecuali jika manusia itu yang memaafkan. Ini pentingnya menjalin hubungan yang baik dengan manusia yang punya porsi masing-masing. Manusia siapa yang paling perlu untuk kita jalin hubungan yang baik? Kerabat dekat, khususnya orang tua, bapak dan ibu, termasuk mertua. Mertua itu mahram. Walaupun berpisah dengan anaknya, maka mertua itu tetap menjadi mahram. Kalau mantan istri, setelah mantan nggak bisa lagi berdekat-dekatan. Tapi kalau mertua, walaupun cerai dengan anaknya, mau cerai hidup ataupun cerai mati, maka ibu mertua itu tetap menjadi mahram. Mahram artinya apa? Sama dengan anak. Yang mahram itu anak, istri, anak kandung, keponakan, mertua, mahram. Mertua itu haram dinikahi selama-lamanya. Kan? Kenapa? Karena dia menjadi mahram. Sama dengan ibu tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Adik kandung tidak boleh dinikahi selama-lamanya. Begitu juga dengan mertua, itu statusnya sama. Nah, yang kedua siapa? Ya tetangga. Banyak sekali pesan Al-Quran termasuk hadis tentang tetangga. Bahkan sahabat-sahabat dahulu menganggap kayaknya akan turun syariat dari Allah bahwa tetangga itu termasuk ahli waris. Kayaknya nanti ada syariat bahwa tetangga itu akan termasuk ahli waris. Begitu pentingnya berbuat baik sama tetangga. Jadi ukuran kebaikan seorang kepada Allah, hubungannya baik kepada Allah jika baik hubungannya dengan manusia. Dan Rasulullah baik hubungannya dengan manusia kalau manusianya bisa diajak damai. Tapi kalau membuat kerusakan di muka bumi, digalakin Pak.
Coba ya. Mungkin Pak Ilham ya. Rasulullah itu tentara Pak. Tentara. Dan beliaulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memimpin pasukan perang di perang Badar. Beliaulah yang memimpin pasukan di perang Uhud, jumlahnya 1000 orang Pak. Pasukan Nabi itu 1000 orang. Tahun kedua Hijriah. Terus pasukan namanya perang Ahzab, perang Handaq, yang biasa diceritakan kalau pergi haji atau umrah. Itu membuat parit. Dan itu pertama kali dalam perang Arab. Orang Arab itu dikenal banyak perang. Apalagi sebelum datangnya Islam. Makanya kan Al-Quran mengabadikan itu. Wadkuru idh kuntum ada al-baina qulubikum kuntum ala sufratin minan nar. Sebelum Islam datang kalian saling perang-perangi. Sudah berada di bibir jurang api neraka kemudian datang Islam dan menyelamatkan kalian dari perang-perangan. Karena apa? Karena kesukuan. Bukan karena menegakkan kebenaran. Di perang Ahzab, pasukan yang dipimpin oleh Nabi itu sebanyak 3.000 orang. Di zaman itu 3.000 pasukan, gede lah Pak. Gede lah 3.000. Gede 3.000. Melawan pasukan multinasional. Jadi kafir semua itu Quraisy, Yahudi, Hawazin, Thaqif itu bersatu. Itu menurut tafsir Al-Munir Wahab Al-Zuhaili itu segi antara 10.000 sampai 15.000 pasukan itu. Itu 1445 tahun yang lalu. Punya pasukan 15.000, bukan tentara sedikit. Itu dilawan dengan Rasulullah SAW. Dan peperang dan termasuk waktu Mekah, menaklukkan Mekah, itu Rasulullah membawa pasukan 10.000. 10.000 tentara. Berarti sama Nabi 1.001. Berarti Nabi panglima perang. Terakhir di tahun Rasulullah meninggal terjadi namanya perang Tabuk. Waktu itu di wilayah Syam. Syam itu sekitar Syria, Lebanon, Palestina. Waktu itu di zaman Nabi, Syam itu masuk dalam wilayah kekuasaan kerajaan dikuasa Romawi. Kerajaan terbesar di dunia pada waktu itu, termasuk Persia. Itu yang pimpin adalah Rasulullah. Datang ke situ, Pak, didatangi. Ada perkiraan berapa ribu tentara yang dibawa sama Rasulullah. Mungkin ada sekitar 60.000 pasukan melawan 100-an ribu. Jadi Nabi itu sudah. Artinya Nabi itu baik sama orang, kalau ada minta-minta tidak pernah Nabi tolak, minta. Bahkan kalau nggak punya duit, nggak punya sesuatu yang diberikan, apa kata Nabi? Itu ada warung. Kamu ambil di warung itu, bilang Nabi yang bayar, Muhammad yang bayar. Saking gitu ya. Nah, tapi kalau galak lagi, siapa yang bilang Nabi senyum-senyum aja menghadapi kezaliman? Nah, gitu. Nabi 10 tahun di Madinah, Pak. 10 tahun di Madinah. Tidak kurang dari 125 kali terjadi perang antara negara Madinah dengan kekuatan kafir dan pembuat kezaliman di sekitar negara Arab. Tidak kurang dari 125 kali. Dan ini skripsi saya, berbahasa Arab. Saya sudah teliti itu. Nah, hitunglah kalau 10 tahun 12 kali 10 berarti 120 bulan. Ternyata perang tidak kurang dari 125 kali. Berarti hampir setiap bulan terjadi perang, tapi perang beneran. Katanya Pak Iman, itu perang dulu di Aceh. Orang Aceh bilang sama saya tinggal 10 tahun di Aceh setelah tsunami 2007 sampai 2016. Apa yang mereka bilang? Ini mereka bilang. Saya juga nggak terlalu ini, tapi patut menjadi masukan. Apa mereka bilang? Perang yang ada di Aceh waktu GAM itu adalah perang bohong-bohongan. Kalau mati beneran. Kan ada mati bohong-bohongan. Perang bohong-bohongan, artinya
Nabi perang benar-benar mati. Benar. Ini yang pertama. Ini yang pertama ya. Jadi hablum minallah dan hablum minan nas. Nah, harus baik hubungan dengan manusia yang butuh dibantu. Apalagi masjid. Masjid itu sebenarnya rumahnya orang Islam. Jangan ada masjid yang mengunci sumber airnya. Ini yang dimanfaatkan dari masyarakat. Kemana lagi masyarakat miskin bisa kembali? Ke istana nggak bisa, ke masjid itu nggak bisa dimanfaatkan. Biarin aja. Mereka awalnya memanfaatkan cuma mau cuci muka, mau pakai sholat, tapi lama-lama nanti mungkin dapat hidayah untuk dekat dengan masjid. Kalau perlu, jadi mungkin di dalam jangan ini. Mencari kebiasaan karena orang yang memanfaatkan masjid juga kadang nggak tahu diri. Ya udah disediakan tempat yang dimana dia bisa duduk, kalau mau tidur terang. Sekarang mah kita udah banyak kenal kan Masjid Karya di Jawa Tengah itu jamaahnya makan 3 kali ditanggung. Dari mana duitnya? Inilah cita-cita nasional bangsa Indonesia. Dalam mukadimah proklamasi, dalam mukadimah Undang-Undang 1945, ya kan? Ini amanah undang-undang. Apa undang-undang itu apa? Yang membuat undang-undang ini adalah ulama. Undang-undang itu terdiri dari ini ada apa namanya uji kebangsaan. Ya, apa itu masih undang-undang dasar? Undang-undang dasar itu terdiri dari 45. Ada Pancasilanya di situ. 45 ada 4 alinea. Kan? Ada Pancasilanya di situ. Kemudian apa? 12 bab ya. 12 bab. Nah, terus 170 pasal. Ya, 170 pasal. 120 dan berapa ayat? Termasuk ada 23 pasal tambahan dan berapa ya? Sekitar 24 pasal perubahan. Itulah undang-undang 1945. Intinya, cita-cita nasional bangsa Indonesia dalam Undang-Undang 1945 itu adalah apa namanya? Memajukan kesejahteraan umum. Dan yang kedua adalah masuk mencerdaskan bangsa. Ketiga adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini cita-cita nasional bangsa Indonesia dan Islam itu intinya 3, Pak. Berbicara tentang pengelolaan negara, Islam itu intinya 3. Dan ini semuanya ada hablum minan nas, hablum minallah dan hablum minan nas. Apa itu inti Islam? 3, kesejahteraan sosial, keadilan sosial, dan yang ketiga kebebasan rakyat untuk mengamalkan keyakinan agamanya yang diakui di Indonesia ada 5 agama kan? Itulah intinya Islam dan itu intinya ada pada Undang-Undang 1945. Kebebasan menjalankan agama, syariat Islam menurut agama itu ada dalam pasal 29 ayat 1 dan 2. Ayat 1 ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua itu tuh. Negara melindungi kebebasan umat, kebebasan beragama yang diakui di Indonesia untuk melaksanakan agamanya. Ini yang dimaksud dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, "Inna Allaha ya'muru an tu'addu al-amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl." Dan 3 inti Islam ini Al-Qur'an dan hadis dalam masalah negara itu adalah inti dari Undang-Undang Dasar 1945. Jadi Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah agama, sudah selesai. Dan itu yang membuat adalah ulama. Tinggal butuh pemimpin yang punya political will, punya kesalehan, punya kekuatan untuk menjalankan amanah undang-undang. Nah, mulai pasal 33 ayat 3 bahwa air, tanah dan air serta segala kekayaan di dalamnya adalah harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ini ayat tamat dari Pak.
Ini sesuai banget dengan surat An-Nisa yang saya bacakan tadi. Hablum min Allah dan hablum minan nas. Termasuk yang harus kita miliki adalah doa dalam ibadah yang diajarkan oleh Allah kalau menunaikan ibadah haji. Apa itu? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dunia ini kita harus kuasain, tapi jangan masukin dalam kantong. Jangan masukin dalam hati, masukin dalam kantong doang. Kalau masuk dalam hati, susah. Jadi pikiran dia bisa tidur. Ya kan? Sedekah, bersedekah 1 juta, kalau masukin dalam hati, kadang bisa tidur. 1 juta kalau saya beli apa? Bisa dapat HP, baru. Tinggal 700 lah. Tapi kalau masuk dalam kantong, makanya ayatnya dalam surat Al-Qasas ayat 77, wabtaghi fima ataka Allah darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Untuk kejar akhirat. Itu bahasa Qurannya, Pak. Kejar akhirat. Tuntut akhirat, kejar dia. Kalau lari kejar dia. Kalau dunia bahasanya jangan lupa dunia. Kan? Beda kan? Bahasa tuntut dia, kejar dia kan, jangan lupa. Pergilah ke Surabaya. Tujuan utama ke Surabaya. Jangan lupa bawa oleh-oleh kerupuk gresik. Kalau lupa, udah saya kan udah tujuan utama adalah ke Surabaya, pulang penting selamat. Jangan lupa. Jadi itu. Tuntut dunia jangan lupa akhirat. Tetapi dunia bukan berarti kita harus miskin, enggak. Kuasai dunia, tapi dunia jangan dimasuki dalam hati. Sahabat Rasulullah itu ada sekitar, kalau Ar-Razi mengatakan ada sekitar 100.000 orang sahabat Nabi. Yang terabadikan itu sekitar 10.000. Yang disebutkan dalam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Isra wa Tafsir Bidis Sahabat, catatan para sahabat itu. Artinya yang tercatat itu cuma 10 ribuan dari 100.000. Dari 100.000 itu ada 10 yang terhebat, the top of 10, atau bahasa hadisnya, bahasa Arabnya al-asyratu al-mubasyshiruna bil jannah, 10 termulia dari sahabat Rasulullah. Dan siapa mereka? Abu Bakar, pengusaha kaya. Umar, ini pengusaha sedang. Utsman, pengusaha kaya raya. Abu Bakar juga kaya raya. Ali sederhana. Ada Abdurrahman bin Auf, kayaknya boleh Allah. Bahkan dia pernah bilang, saya khawatir kalau saya ngambil batu dari tanah, berusaha untuk mengambil batu dari tanah, di balik batu itu ada emas. Saking sukses dalam berusaha. Pernah suatu ketika Rasulullah sudah meninggal, Bunda Aisyah masih hidup. Ini pertama kalinya Medina gempa, goyang Pak itu rumah itu, debu bertebaran. Bunda Aisyah istri Rasulullah bilang, gempa, Medina gempa, tak pernah gempa. Dibilangin, Bunda, itu bukan gempa. Apa? Itu tanah bergetar gara-gara kendaraan kekayaan perniagaan Abdurrahman bin Auf yang telah datang dari Syam, dari pusat perdagangan internasional dengan segala isinya, ratusan ribu, mungkin ada 100.000 dengan segala isinya. Terus kepada datang pengusaha Madinah, pengusaha lokal datang nawar, ya kan? Ini kan jual ini apa istilahnya, ini penjual apa ya? Borongan itu ya. Nah, nawar. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Ada yang nawarin saya lebih mahal daripada tawaran kamu. Sampai naik-naik itu. Masih ada yang nawarin saya lebih mahal daripada tawaran kamu. Apa kata pedagang lokal? Nggak mungkin. Kami penguasa pasar. Kami pedagang lokal dan kami tahu harga pasar. Nggak mungkin ada yang bisa membeli harga di atas tawaran kami. Kata Abdurrahman bin Auf, ada. Siapa?
Allah. Apa janji Allah? 1:7. 7 ini dikali masing-masing dikali 100, ya kan? Berarti 1 kali 7 kali 100 berapa itu? Nah, berapa itu Pak? 1 kali 7 kan 7, 7 kali 1 7 kali 1 700 ribu. Tahu namanya berapa? Demi Allah, wallahi kata Abdurrahman bin Auf, semua harta kekayaan saya membuat Madinah gempa. Sebagai imbalan kesalahan saya, membuat Madinah ketakutan, semuanya fisabilillah, semuanya saya infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak habis, itu bukan infak pertama. Bukan infak pertama. Harta ini pengusaha, contoh pengusaha muslim. Harta Abdurrahman bin Auf dibagi 3. Separuh untuk diperuntukkan untuk anak yatim, duafa, janda, dan orang-orang miskin. Sedekah, 1/3 dari harta kekayaannya. 1/3 kedua disiapkan untuk pinjaman lunak. Siapa saja yang butuh pinjam di sini, tapi dikembalikan. 1/3 yang ketiga dipakai berdagang. Ini diputar. Berarti 1% lagi kan? 1% itu yang dimakan. Cukuplah kalau hartanya 1 miliar, 1% kan lumayan lah. Parah Pak, ya kan? Kalau cuma berempat, 1 karung beras 25 kilo nggak habis Pak 1 bulan. Harganya paling mahal berapa? Kisaran 320.000, 330.000 tergantung pedagangnya. Itu sudah bagus, sudah pulen. 25 kilo nggak habis dimakan untuk berempat. Kalau di pondok itu Pak, jadi 3,5 liter dimakan oleh 40 orang. 3,5 liter. Jadi kalau cuma dimakan 40 orang, berapa liter itu 1 karung? Jadi berapa yang bisa dimakan? Buahnya paling berapa aja tidak? Itu contohnya. Artinya apa? Kita dunia tidak masuk dalam hati, tapi kita harus menguasai dunia. Dan ini di antara cita-cita nasional atau di antara amanah undang-undang Pancasila yang belum diamalkan sampai sekarang. Keadilan sosial, kesejahteraan, bukan dia, ya. Apa namanya, kesejahteraan umum, menghidupkan kesejahteraan umum, bukan apa namanya. Itu belum. Undang-Undang Dasar 3 Pasal 33 ayat 2 ayat 3 ayat 2 belum. Tanah, air, dan segala kekayaan yang ada di dalamnya harus dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan semaksimal sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Dan ini adalah amanah Undang-Undang Dasar Pancasila, termasuk amanah Al-Quran dan Hadis, mensejahterakan rakyat. Belum. Saya pernah punya, kalau nggak salah tahun 2010, Panglima TNI Indonesia atau siapa itu ke Aceh. Saya dengar lama, apa boleh bilang 90% itu waktu itu, atau kalau sekarang, berarti sekitar 10 tahun yang lalu, 90% kekayaan alam Indonesia dikuasai bukan oleh pribumi dan bukan oleh umat Islam. 90% kekayaan Indonesia dikuasai oleh asing dan asal. Berarti melanggar undang-undang dasar, bukan pasal 33 ya? 3. 80% duit yang beredar di Indonesia sekarang itu hanya itu dimiliki oleh 9 orang non pribumi. Itu undang-undangnya. Jadi undang-undang dasar 1945 itu adalah pribumi itu adalah penduduk asli Indonesia, Jawa, Madura, Bugis, Makassar, Kalimantan, Sumatera, itu pribumi, plus orang Arab yang sudah tinggal di Indonesia itu adalah pribumi. Itu ada adanya apa namanya ketetapannya atau MPRS bisa masukkan, bisa dimasukkan. Dan orang Cina keturunan
bukan pribumi. Itu undang-undang. Dan mereka sendiri minta. 80%. Berarti berapa? Berarti kita cuma umat Islam cuma 20% duit yang kita miliki. Itu pun dibagi-bagi. Makanya gak kebagian orang-orang banyak di kampung-kampung, gak kebagian duit, gak kebagian makan. Ya kan? Belum lagi tanah. Saya dengar 80-90% tanah di Jakarta itu sudah dimiliki dengan sertifikat oleh orang Cina. Masya Allah. Ada satu non pribumi memiliki tanah setara dengan 150 juta penduduk Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Karena umat Islam. Nah, ini tadi Alhamdulillah, Alhamdulillah. Dan ini kan tuntut dunia jangan lupa akhirat. Dunia harus kita kuasai supaya jangan dikuasai oleh kaila yakuda dura tambahin dalam dunia ibn. Dan dalam surat Al-Hasyr kan pesan. Harta itu harus diputar, dikuasai oleh umat Islam. Jangan sampai berputar hanya di golongan kalangan tertentu. Apalagi non Muslim dan non pribumi. Ini membuat masalah. Padahal 10 sahabat, ini terakhir, 10 sahabat yang terbaik itu adalah siapa mereka? Pengusaha dan kalau sekarang ya politikus lah. Abu Bakar, manusia termulia di muka bumi setelah Rasulullah SAW. Manusia paling alim, manusia paling soleh, manusia paling dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan kesepakatan ulama atau ijma ulama. Abu Bakar, Rasul mereka. Apa jabatan Abu Bakar? Kepala negara. Apa bahasa Arab dan kepala negara? Kepala negara bahasa Indonesia. Apa bahasa Arab dan kepala negara? Khalifah. Itu bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya presiden. Bahasa Inggris itu presiden, bukan bahasa Indonesia. Ini ada orang nolak kata khalifah padahal bahasa Quran dan hadis. Sementara presiden diambil. Barat-baratan. Tapi itu adil lah. Ya udah kita ambil semuanya, presiden atau khalifah atau kepala negara. Itu kan beda bahasa. Kalau orang Makassar bilang apa? Pemerintah. Ya kan sama itu sebenarnya. Setelah Rasul Abu Bakar meninggal, siapa manusia termulia di muka bumi? Umar. Apa jabatannya? Kepala negara. Dan dia mengatur pasar. Setelah Abu Bakar Umar meninggal, siapa manusia paling mulia di muka bumi? Paling mulia artinya apa? Paling soleh, paling rajin ke masjid, paling dekat dengan Allah. Kalau sekarang paling ustaz, paling kiai, paling alim, paling ulama, paling habib. Apa jabatannya? Umar, kepala negara. Utsman, kepala negara. Setelah Utsman meninggal, manusia paling mulia di muka bumi adalah Ali kepala negara. Waktu Umar sebelum meninggal, siapa yang dicalonkan jadi kepala negara? Semua yang tersisa di antara 10 sahabat itu dicalonkan sebagai kandidat kepala negara. Artinya apa? Itu bagian dari yang harus dikuasai oleh umat Islam. Cuma kita bagi tugas. Bagi tugas. Saya punya umpamanya pernah kuliah di Madinah, di Timur Tengah, saya lulus sampai Sultan, jadi pedagang yang sukses. Ya, ada jadi guru yang baik, supaya semua diri kita bisa. Ya. Jadi hablum minallah, hablum minannas. Yang kedua, mengejar dunia, jangan lupa. Mengejar akhirat, jangan lupa dunia. Jangan dibalik. Mengejar dunia lupa akhirat. Atau porsi sama juga nggak benar. Kejar dunia, kejar akhirat, kejar dunia. Susah pelit nanti. Kita hidup untuk kesimpulannya kita hidup untuk ibadah. Bukan hidup untuk makan. Kita makan dan minum untuk ibadah. Enggak, makan dan minum untuk hidup. Iya. Nah, kita makan dan minum untuk hidup. Kita hidup untuk ibadah. Jadi jangan dulu yang dikejar. Kuasain dunia, tapi jangan lupa akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala
senantiasa melindungi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Wa jahada astagfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.